bersama dengan kami di sini di 3 Point of View. Oke teman-teman, terima kasih kami ucapkan buat teman-teman semua yang masih setia nontonin kita sampai hari ini. Di episode selanjutnya ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Apalagi kalau yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting mungkin ya dalam kehidupan kita, yang kita dan tanpa nggak mungkin ada sehari tanpa menggunakan ini. menggunakan itu. Kamu mikir nggak tuh ya kan? Oke, apakah itu? Kita hari ini akan bahas sosmed Ya. atau sosial media. Oke, Ya. are you ready guys? Oke, teman-teman, hari ini aku mau tanya nih, buat ini kan kita 3 point of view ya, menurut view-nya kalian nih. Aku mau nanya dulu nih ke teman-teman, menurut kalian nih, sosmed itu penting nggak sih untuk kehidupan kita yang sekarang? Ayo, masih mikir ya? Kalau aku pribadi sih, sejujurnya kalau secara general penting selama digunakan dengan baik. Menurutku sih, karena sebenarnya di dunia ini semua baik selama digunakan dengan cara yang Dan sesuai tepat. porsinya Iya. juga. Tapi kalau aku pribadi, aku main sosial media, tapi bukan yang kayak into banget sama sosial media gitu. Tapi ngerasain banget kegunaannya, kan informasi lebih cepat. Kita bisa tahu kehidupan orang lain yang di luar. Maksudnya kalau kita punya temen gitu kan, kalau kita sekarang kan kontak-kontaknya pasti sosial media kayak gitu-gitu sih, mendekatkan apa yang jauh gitu. Tapi ya di satu sisi juga dia bisa menjauhkan apa yang sebenarnya dekat gitu. Apalagi ya banyak sih, kita juga bisa dapat ilmu di situ gitu-gitu sih. Jadi kalau menurutku penting selama digunakan dengan cara yang tepat gitu. Kalau menurut Cici, penting nggak sih? Menurut Cici bingung juga sih dibilang penting nggak penting gitu ya. Soalnya Cici sendiri sebenarnya nggak terlalu yang menggunakan sosmed yang kayak gimana gitu. Dulu lumayan aktif gitu pakai sosmed, lumayan aktif. Nggak penting, dia bikin. Itu bukan sosmed, itu lain Apa? media digital. Oh, yang mencangkup sosial media apa? Ini kayaknya kita, tunggu guys, kita coba tanya dulu ya. Takutnya beda persepsi. Menurut Cici sosial media itu apa? Sosial media itu kayak lebih kayak misalnya kayak Facebook, Instagram, yang kita berteman sama temannya kita real gitu. Kalau misalnya sekarang kita ngomongin kayak TikTok, terus YouTube, kita tuh bisa subscribe orang yang kita nggak kenal juga gitu. Sosial media itu tuh udah mencangkup Facebook, Semua ya. Instagram, Semua kan. TikTok. Yang mencangkup sosial di muka bumi Sosial ini. bumi ini. Berarti penting lah. Oke, kenapa? Ya, penting karena Saya bisa terkenal trending ya. dengan sosial benar-benar. media kita tuh Bisnis jadi ya. bisa ini. Kalau Cici yang Cici ngerasain dampaknya ya, kita tuh jadi bisa kenal sama orang-orang yang kita sebenarnya dulu tuh nggak punya kesempatan buat kenal gitu. Iya, benar. Gitu, jadi Bisa. orang-orang yang hebat gitu kan. Nah kita jadi bisa tahu, oh ternyata ada ya orang yang kayak gini. Dulu tuh nggak pernah pikir gitu kalau ternyata ada kehidupan yang misalnya nih orang bisa punya uang sampai ratusan, bukan ratusan, nggak tahu ya ada atau enggak, Ya sampai ada aja sih. puluhan triliun gitu, mungkin ratusan triliun gitu. Dulu kita ngerasa kayaknya orang punya 1 T aja banyak banget gitu, 1.000 miliar gitu kan, 1 miliar aja banyak gitu kan, nanti 1.000 miliar nggak habis-habis gitu kan. Tapi ternyata orang yang punya sampai puluhan ratusan T pun ada gitu. Nah jadi kayak bisa melihat hal-hal yang dulunya itu kayak menurut kita nggak, jadi kayak membuka wawasan lebih luas. Kayak membuka dunia itu ternyata nggak cuma tentang dunia Iya, kita, kecil tapi banget, ada ternyata banyak yang jauh lebih banget besar ya. dari itu. Kalau Cici itu sih. Kali ya, Penting lah. hilangnya nyolot banget, penting lah. Iya, kalau apa? apalagi aku anak sosmed banget lagi, tapi bukan Iya. aku bukan. Di antara kita bertiga dia yang paling aktif sosmed sih. Iya, aku di sosmed itu Sampai yang ditonton aneh-aneh. iya, itu sosmed itu tuh bisa bikin aku bahagia. Nggak terima. Bukan nggak terima. Iya iya. Karena di situ aku bisa belajar misalnya kayak ekonomi,
kayak ada juga yang soal politik. Hmm. Mungkin kenapa aku sama siapapun bisa ngobrol karena kan aku mengikutin itu Iya, gitu. iya. Terus kayak ngikutin yang humor-humor. Cuman aku nggak ngikutin yang Korea-Korea sih, aku nggak suka kayak gitu. Tapi kalau ditanya apakah itu sangat penting sih buat aku gitu. Misalnya nih kayak di Amerika kita kan bisa tahu beritanya, kayak misalnya kemarin tuh perang antara China dengan Amerika mengenai tarif gitu kan. Kalau nggak ada sosmed kita tuh dari Nggak tahu ya. penting buat aku karena kan dari situ aku bisa belajar. Hmm. Misalnya apalagi kan aku tipikal yang nggak suka baca buku gitu, jadi aku bisa Iya lagi. bisa dengerin dan bisa belajar dari situ. Kalau kata orang zaman dulu, buku adalah jendela kehidupan. Sekarang Sosmed bukan. adalah jendela Iya, sosmed adalah jendela Iya, kehidupan karena- sih Iya, sekarang. benar-benar. Parah sih. Iya kayak misalnya aku Dulu kita PR tahu banget dari sih buku. kalau baca gitu. Walaupun kayak sering dengar orang susah kan bilang kayak baca buku minimal 1 halaman setiap hari gitu. Nggak bisa gitu, tapi kalau misalnya lihat berita Di sosmed bisa. sosmed Hmm. Masuk. lebih menyanggupi. Iya sih. Jadi kalau ditanya penting, sangat penting buat aku pribadi. Nah, penting kan penting. Tapi sebenarnya seberapa besar sih pengaruh sosmed dalam kehidupan kalian? Seberapa Besar pengaruh sosmed besar sih dalam kalau buat kehidupan aku. kalian? Kalau nggak ada sosmed mungkin aku nggak akan ngerti soal, bukan nggak akan sih, mungkin ilmunya nggak akan sebesar yang sekarang, Sebanyak iya sebanyak sekarang itu karena research-nya itu lebih banyak gitu. Misalnya kayak apalagi kan sekarang banyak banget influence yang ngajari ngajari kita. Misalnya kalau kita harus baca buku kan harus PR gitu, harus kalau ini kan sekarang kayak ada bahkan yang khusus ngerangkumin semua isi buku itu gitu. Jadi lebih, kalau buat aku lebih cepat belajarnya sih. Terus kayak ruang lingkupnya juga mencakupnya Iya. lebih banyak orang kan. Kalau buku mungkin satu orang ya Iya, sanggup beli buku, betul. tapi kan kalau sekarang sosmed bisa 100 kali dengerin gitu ya. Tapi ini menjadi bumerang juga buat kita karena kan saking banyaknya orang yang masuk ke sosmed itu, kita harus sebagai orangnya harus pintar memilah mana nih yang kira-kira membawa hal baik buat hidup kita, atau banyak juga kan yang ini menjerumuskan kita ke hal-hal yang nggak baik gitu. Kalau Nia gimana? Seberapa besar sih pengaruh sosmed dalam hidupnya Nia? Aku ya? Bukan. Dia. Kalau aku pribadi, aku setuju sama Arya. Kayak banyak hal yang akhirnya jadi tahu nih. Sama kayak Cicea juga, kayak ternyata dunia tuh nggak cuman sekecil yang sepengetahuan kehidupan kita doang gitu loh. Ternyata dunia ini tuh seluas itu dengan ilmu, pengetahuan, kejadian, peristiwa gitu kan, ilmu-ilmu zaman dulu gitu. Jadi itu penting sih sebenarnya, kayak benar-benar memberi banyak informasi, pembelajaran, pengetahuan. Tapi sejauh itu juga selalu ada sisi negatifnya kalau buat aku pribadi, karena khususnya mungkin kalau kita ngomongin kehidupan orang-orang yang ada di sosial media yang ditampilin sih, kadang itu ngebuat aku ngerasa down juga. Terus kayak maksudnya dengan pengetahuan logika tahu bahwa setiap orang punya hak untuk ngepost dan lain sebagainya. Nah tapi kayak sometimes kayak kita tuh aku pribadi kayak nggak selalu di posisi yang lagi oke nih gitu. Jadi kadang tuh terpengaruh gitu loh, kayak aduh misalnya ada artis A ngepost tuh kayak hidupnya enak ya gitu, kayak ya ampun kenapa ya hidupku nggak seperti ini. Terus aku kadang kepikir kayaknya gampang deh dengan misalnya ya jadi influencer, tinggal modal konyol misalnya kayak gitu misalnya ya. Jadi ya itu dampak-dampak yang sebenarnya aku pribadi rasain sih. Tapi di satu sisi juga membantu kayak kita tetap keep in touch sama orang-orang yang kita kenal sih gitu. Karena kan kalau misalnya mau ketemu langsung kadang kan susah ya, apalagi di level yang semakin usia makin bertambah, tanggung jawab bertambah kan, waktu nggak semakin fleksibel, nggak semakin banyak gitu. Jadi mungkin salah satunya sosmed sih membantu untuk tetap menjaga lah intinya. Kalau aku gitu sih. Cici. Kalau Cici, sebenarnya Cici itu awal-awal ada sosmed ya, seneng banget gitu. Jadi kayak sesuatu yang baru gitu kan, dan kayak awal sosmed yang Cici ingat itu Facebook.
Ih, iya Friendster, lagi. Friendster. Ayo aku Kalian ada zamannya Friendster nggak? Nggak ada ya. Kalian enggak ya? Jadi Friendster. Aku main. Nah awalnya tuh kita kan kayak berteman gitu kan Friendster. Main di Nah terus warnet. Cici inget tuh pas dari Dong. peralihan dari Friendster ke Facebook. Nah Iya. Facebook itu awalnya menariknya adalah bisa nge-tag orang ceritanya. Iya. Friendster tuh nggak bisa nge-tag orang gitu. Iya nggak bisa. Friendster tuh kita cuma berteman doang. Nah Facebook itu bisa nge-tag orang, jadi kayak wah kita bisa muncul gitu kan. Jadi nah itu kayak menurut Cici menarik dan maksudnya bisa jadi ketemu sama teman-teman lama Iya, gitu kan. iya. Nah terus akhirnya muncul lagi Instagram, Twitter. Pat. Cici main pat Cici nggak? Iya. Pat lagi. Oh. Oh iya Cici nggak main Twitter. Oh, Twitter main. sama ya, beda. Beda. Oh oke. Dulu lagi bucin-bucinnya tuh. Gila aku. Cinta datang terlambat. Oh iya, lanjut. Terus habis itu Instagram mulai berubah kan. Mm-mm. Dari yang kita awalnya kalau Facebook apa itu kan lebih banyak tulisan, foto paling satu banyak tulisannya. Terus pindah ke Instagram tuh banyak fotonya, lebih banyak dari foto. Terus sekarang masuk ke TikTok, banyak Iya. orang pakai TikTok. Nah di TikTok ini video gitu, Hmm. video dan makin luas lagi gitu, makin Iya. luas lagi. Awal-awalnya sih Cici seneng sih, maksudnya kayak jadi bisa dapat banyak informasi. Terus kalau awalnya ya pas TikTok masuk itu kan kayak joget-joget doang, tapi ternyata banyak informasi-informasi ilmunya gitu kan. Tapi sekarang ini Cici sudah bakalan berdua sih. Sometimes ngerasa kayak ini too much gitu. Jadi informasinya udah banyak banget. Terus orang-orang itu juga ngepost itu banyak banget gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak too much banget gitu dan nggak ada waktu buat tenang gitu. Jadi sekarang kalau Cici pribadi paling pakai sosmed itu ya udah sesekali aja lihat apa yang lagi In ya. supaya bisa ngikutin. Jadi kayak nggak kudet-kudet banget gitu kan. Kudet-kudet. Iya Nah, sih. terus yang kedua juga Cici pakai juga buat bisa share gitu, share Oh, sesuatu. iya. Jadi kalau kalian mau follow saya @selahs, tolong follow, subscribe. Ya, Nah, jadi boleh lah. Cici maksudnya ya dibilang menunggangi aja gitu apa yang ada sekarang ini. Ya kalau itu bisa nyampe ke orang, bisa jadi berkat buat 1-2 orang, ya itu bagus gitu loh. Cuma kalau Cici sendiri untuk mengkonsumsi itu dengan masif kayaknya capek gitu karena terlalu banyak dan ya gak semuanya juga baik sebenarnya buat Iya kita sih, gitu. konsum Maksudnya ya. kalau terlalu banyak jadi akhirnya kita jadi nggak bisa tenang gitu hidup. Iya sih. Dan kita juga jadi stres ngikutin kan, Hmm. karena habis tren ini muncul tren ini gitu. Menurut aku better harus bisa memilah sih mana yang diikutin, mana yang disaring aja informasinya gitu. Karena kan juga informasi yang beredar kan kadang Belum hoax, tentu hoax, benar ya. demi follower, demi view gitu. Oh iya itu sih. Cici punya pertanyaan deh buat kalian. Ini tiba-tiba pop-up aja muncul. Hal apa yang kalian tidak mungkin lakukan di sosmed? Yang mungkin banyak orang lakukan di sosmed. Ngepost. Kalau ngepost apa dulu? Aku Nggak kalau post sering kan udah pernah post, masa nggak Iya. pernah nih ya? kalau aku nyindir. Nyindir. Oh Oke. Ya iya. sebenarnya kalau lagi kesel nih ada Pengen ya kayaknya. Nyindir orang atau gitu ya. ketemu postingan orang yang kayak Terus diutara gitu. tinggal di post dia nih Kemarin kalau lo ngerasa Repost ya. Cici kemarin dapat hal lucu tau dari Nyindir. anak-anak. Ini dari anak-anak teens. Jadi ternyata caranya mereka adalah mereka punya second atau third account. Iya. Nah mereka posting di second accountnya mereka, terus mereka pakai first accountnya mereka untuk nge-repost. Jadi seakan-akan itu sindiran dari si orang second account, padahal itu sindiran mereka sendiri gitu. Iya betul. Mereka pakai cara kayak Betul. gitu. Kreatif Anak-anak sekali. muda. Ya gunakanlah sosmedmu dengan bijak. Kenapa tuh Ria? Kenapa kamu nggak mau nyindir orang di sosmed? Menurut kamu kenapa sih? What's wrong with that? masih Buat kamu asik. What's wrong? kalau bahasa kasar mah kayak kampungan ya sih. Oh ya. Gitu. Karena kan kalau aku pribadi gitu, kalau aku pribadi nggak, sometimes memang kayak ada Pengen gitu gue ya. kayak misalnya Biar lagi kamu tahu gitu ya. scroll aduh gue tag nggak nih namanya gitu, tapi Sampai di tag. enggak Kepikiran. ya. Tapi kamu ada di level Enggak kayak sih. pengen tag enggak kan? Tapi kayak Iya, pengen gitu ngepost doang. aja supaya Orang lihat aja. berharap Berharap orang dia yang lihat kita sindir baca Iya dong. Oh iya. Iya, dong. Atau kalau enggak gak usah di post kan. Iya, oke oke. Iya, tapi
apa yang terasa tuh itu kalau kata zaman sekarang mah itu negatif aura. Negatif aura. Iya. minus 1000. Iya. Iya, jadi buat aku tuh kayak itu kayak ngapain gitu. Kalau aku emang ada hal yang nggak bisa aku toleransi, better aku cari momen aku ngomong sama dia, atau aku lebih belajar untuk Berdamai. berdamai dengan diri sendiri. Apa ya? Hal-hal yang kayak gitu ya contohnya di sosial media. Yang orang maksudnya ya Kamu wajar lah iya. orang lakuin, tapi kamu kayaknya kamu nggak mau deh ngelakuin itu. Ya semua hal yang salah ya. Iya seperti apa? Contoh. Salah benar itu kan relatif. Iya. Nggak, salah benar nggak relatif sih. Tapi Ah. yang menurut orang salah benar itu Ya sih Beda-beda. beda-beda ya. Kalau Cici dulu deh. Cici ya. Iya Cici itu coba deh. dulu ini dulu Cici lakukan gitu, tapi sekarang Cici kayaknya itu lucu banget kalau dilakukan gitu. Jadi dulu itu awal-awal ada sosmed, seneng banget mengungkapkan perasaan tuh lewat sosmed gitu. Jadi kayak misalnya nih lagi sedih, biasanya tuh nanti pasang ayat yang lagi sedih. Ya, terus maksudnya itu yang kayak soft ini banget. Terus pasang lagu-lagu yang sedih, terus ada pemandangan apa, terus lagunya sedih. Jadi kayak pengen orang tuh bisa tahu perasaan gara-gara lihat sosmed Kayak ini. supaya tervalidasi ya. Iya, jadi kayak kalau orang ada Poinnya. Iya, aku lihat, juga dulu pernah deh. nah jadi Aku pernah di Cici fase itu. di fase itu, Tapi terus aku private. waktu itu Jadi nggak ada yang tahu. tapi seiring dengan mungkin bertambahnya umur, bertambah kedewasaan, kita jadi tahu kalau hidupnya kita tuh bukan tentang kita sendiri gitu loh. Nah, kalau orang ngelihat itu di kita, sedangkan ada mungkin banyak orang yang kita pimpin gitu ya, kayak lu lebay banget gitu. Nah, jadi lebih ke apa ya, kayak tahu oke deh sekarang aku ini bukan tentang aku aja, tapi ada orang-orang yang juga aku harus jaga, jangan sampai karena aku menunjukkan sesuatu yang nggak oke gitu, akhirnya ya image-nya tuh jadi rusak gitu. Oh, I see. Menurut Aku ya sebenarnya nih bukan salah dan bukan benar juga, tapi ini preferenceku pribadi aja sih, yaitu ngepost something tentang kehidupanku sih. Kayak sebenarnya nggak salah ya, balik lagi ya, itu bukan Contohnya? sebuah kesalahan. Hah? contohnya apa? Iya kayak apa-apa post gitu, tuh kayak lagi ngapain IG story gitu. Buat aku menghindari gitu. Bukan berarti nggak pernah ya, pasti adalah 1-2 hal aku lakukan gitu. Tapi kayaknya aku punya point of view yang berbeda aja sih mengenai itu. Aku kayak merasa walaupun aku tahu bukan tanggung jawabku ya menjaga perasaan orang lain ya. Cuman kayak aku merasa kayak ketika aku post something yang aku nggak tahu nih nanti orang yang ngelihat itu sedang merasakan apa gitu. Jadi aku kayak memilih untuk ya udah nggak ngepost pun kan sebenarnya nggak apa-apa. Kayak misalnya tapi ini disclaimer ya, yang ngelakuin bukan berarti aku gimana ya, karena kan semua orang suka ngepost IG story apa story yang nggak apa-apa ya, ini aku pribadi. Kalau buat aku tuh kayak gitu, jadi aku kayak misalnya aku lagi ngelakuin apa, aku tuh pengen itu ya udah intimate aku dan misalnya orang-orang itu aja, atau misalnya lagi ngapain ya nggak apa-apa, biarkan aku enjoy dengan itu dan kayak nggak orang lain nggak perlu tahu gitu. Kayak gitu-gitu loh. Cici perjelas deh. Misalnya nih Nia ngepost Nia pergi sama Cici, terus Ria lihat Nia nggak pengen, Ria kok aku nggak diajak gitu ya. Nah itu salah satunya, itu di point of view yang kayak aku tahu bahwa kita tidak punya tanggung jawab menjaga perasaan siapapun, itu bukan kewajiban kita gitu ya, tapi sebagai punya orang yang hati nurani pasti itu menjadi part, merasa menjadi tanggung jawab gitu. Nah cuman ya itu balik lagi, itu salah satunya sih. Kayak kita kan nggak pernah tahu ya, kadang orang lagi down terus iya gitu, terus nanti jadi konflik yang nggak berarti gitu loh buatku. Jadi aku kayak ya udahlah gitu. Nah ya kayak gitu itu aku hindari. Terus kadang aku juga ada momen dimana kayak aku pengen do something tapi aku nggak mau ditanya-tanya gitu, kayak gini sih gitu. Nah aku kayak nggak mau aja gitu, kayak aku pengen dengan duniaku ya, aku suka privacy sih gitu. Nah kayak gitu-gitu. Tapi ada momen-momen juga, makanya kadang-kadang anak-anak tuh udah males nge-repost nge-post nge-tag aku, dan aku nggak pernah nge-repost gitu karena buatku kayak ya bukannya nggak mau ya, tapi kayak ya udahlah ya, kamu post ya post aja tapi jangan paksa aku untuk repost. Tapi ya kalau misalnya post lah ya udah post aja gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu nyaman dengan
kondisi yang Enggak. harus nge-repost Enggak gitu ya. terlalu sih gitu. Tapi itu menjadi problem karena di generasi yang sekarang dan mungkin di zaman yang Mereka sekarang itu merasa penting justru gitu. kalau kita nggak nge-repost tuh kita nggak menghargai. Iya gitu, tapi kan Tapi- padahal bukan ya. Tapi ya nggak Tapi apa-apa. kan setiap orang punya point of view yang berbeda. Benar. Makanya aku menjelaskan di point of view. Intinya kalau aku gitu. Nah, terus ini satu pertanyaan yang cukup menggelitik gitu ya. Tapi ini mungkin nggak mungkin kita mungkin nggak relate gitu. Tapi Oke. teman-teman pernah ini nggak sih? Maksudnya kayak sosmed yang ada sekarang ini, bagi kalian make sense nggak? Kalau itu tuh bisa mempengaruhi emosi dan mempengaruhi keputusan orang sampai orang itu berniat untuk maksudnya hal yang ekstrim banget dalam hidupnya. Contoh nih, akhirnya dia gini, oke deh, aku mau mengakhiri hidup misalnya gitu. Nah, menurut kalian itu make sense gak sih? Sebuah sosmed bisa membuat orang itu mengambil keputusan yang se-ekstrim itu gitu dalam hidupnya. Sangat make sense Gitu. sih. Kenapa bisa Iya, kayak gitu? karena kan kita bisa lihat deh sekarang itu kayak cuman butuh, kalau dari sisi ini kan butuh handphone sama kuota doang. Apapun kan bisa di-up dan nggak ada, misalnya kan kalau kita kan posting misalnya harus ada umur segala macam, enggak kan, selama lo punya handphone, punya Umur kuota, pun bisa dipalsuin sebenarnya. iya, punya kuota segala macam, ya kuota juga banyak yang dipalsuin, udah bisa gitu. Kadang-kadang yang makanya harus mengenali diri sendiri sih menurutku. Kalau enggak akan terjerumus dengan pencapaian orang. Aku udah umur segini, dia umur segitu, udah dapat perbandingan ya. Iya gitu. Itu di range usia kita banyak yang kayak gitu ya. Iya, makanya sosmed ini cukup mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kenapa banyak orang yang bunuh diri, terus kayak emosian, terus kayak bahkan ada juga yang sampai gangguan jiwa gitu, karena informasi itu kan sangat cepat, gila banget kan kalau di sosmed itu tuh. Makanya harus benar-benar mengenali diri kita sendiri. Kalau udah gede itu, kalau buat anak-anak, orang tuanya harus membatasi dan membuat aturan di keluarganya masing-masing gitu. Kalau enggak ya nanti yang rugi orang tuanya atau anak itu sendiri gitu. Kalau misalnya anak itu udah gede ya yang rugi diri sendiri gitu, karena yang ditawarkan dunia buat kita itu tuh nggak akan pernah selesai, bakalan berubah bertambah hal-hal yang menurut kita juga kayak nggak masuk akal juga tapi dimunculin. Kayak sekarang kan ada AI segala macem gitu tuh, itu tuh sangat mempengaruhi kehidupan kita. Makanya benar-benar kayak ini ada plus minusnya sih. Kalau mungkin kalau buat aku pribadi, kalau aku mengenali diriku dan aku bisa tahu ini baik buat aku apa enggak. Misalnya ada orang yang flexing gitu, itu kan nggak baik buat kita. Tapi buat orang yang misalnya kayak gambar diri, pengen validasi, itu tuh sesuatu hal yang mempengaruhi hidupnya dia. Itu tuh mungkin dia bisa melakukan, bahkan ketika dia nggak bisa melakukan, dia senggol kiri kanan, curi sana sini gitu untuk menerima validasi itu gitu. Makanya harus benar-benar penting mengenali kemampuan kita pribadi gitu kalau kita udah besar gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak masih kecil segala macam, perlu diawasi sama orang tua gitu. Kalau enggak yang rugi itu tuh orang tua dan anak itu sendiri gitu. sangat mempengaruhi sekali banget gitu, karena nggak secara mental tapi kinerja otak pun terganggu sih. Nah kalau otak udah terganggu ya syaraf udah terganggu, seluruh kehidupan terganggu gitu ya, dari hormon apa segala macam gitu. Jadi salah satunya misalnya kayak buat anak-anak gitu, sekarang kan mereka terbiasa tuh ngelihat kayak misalnya ngepost iya nonton reels, TikTok apa segala macam, itu kan beberapa lama ya, berapa detik. Nah itu membuat otak mereka tuh menjadi tanda kutip ya kayak konslet gitu, tanda kutip ya konslet, karena ketika otak mencerna ada satu informasi gak selesai, tambah lagi gitu. Nah itu jadi merusak. Nah itu sangat mengganggu gitu, maksudnya itu mengganggu kinerja otak mereka ketika mereka dalam proses tumbuh kembangnya mereka. Itu buat anak-anak ya. Mungkin kalau buat udah yang dewasa kayak udah SD, SMP gitu, mungkin mereka otaknya kan udah mulai terbentuk ya, jadi mungkin nggak sedampak kayak anak-anak gitu, toddlers gitu kan. Nah tapi ya itu kalau kita ngomongin dari sisi kesehatan ya secara fisik, tapi kalau dari sisi mental pun sangat-sangat mempengaruhi sih, karena kan apa yang kita lihat
apa yang kita konsum itu kan pasti masuk ke jiwa kita juga gitu loh. Gitu. Jadi Jadi make sense ya kalau ada orang yang melakukan hal-hal ekstrim terpicu oleh sangat sosmed. make sense karena tuh kita kan nggak tahu ya latar kehidupan seorang tuh seperti apa gitu. Dari dia baby sampai dia tumbuh dewasa, kita nggak pernah tahu bawaan apa ya kejiwaannya dia tuh seperti apa gitu. Nah mungkin sosmed ini konten-konten yang ada di dalamnya itu menjadi trigger kasarnya gitu, trigger untuk membangunkan mungkin tanda kutip hal-hal yang sebenarnya belum clear nih di jiwanya mereka gitu. Akhirnya mungkin yang tadinya misalnya mereka tumbuh dengan luka misalnya sama orang tua, terus melihat konten yang kayak parentingnya satu keluarga yang lovely banget, lovable banget. Nah itu kan memicu misalnya si orang yang terluka ini punya dua reaksi. Dia akan belajar menjadi lebih baik atau dia akan membenci kondisi seperti itu yang akhirnya membangun monsternya gitu untuk membenci orang-orang yang seperti itu. Ya reaksinya pasti jahat apa segala macam atau patah semangat, putus asa gitu-gitu. Jadi sebenarnya sosmed itu ya gitu sih, kalau misalnya emang kita nggak wise banget untuk bisa menerima informasi itu dan kayak bisa menjaga diri kita dengan baik, ya itu pasti berdampaknya buruk gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menangkap setiap konten, kita bisa milih ya konten yang baik, dan misal pun ada sesuatu yang lewat yang kita aduh nggak oke, tapi kita bisa melihat di point of view yang lain dengan hal yang baik, harusnya itu membangun gitu. Kayak gitu sih. Oke. Sekarang kalian tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Surprise. Sekarang buka mata. Si sosmed ini udah nggak ada sekarang di dunia ini. Setelah kalian buka mata, Iya. sosmed sudah tidak ada di dunia ini. Oke. Menurut kalian, dunia ini akan jadi dunia yang lebih baik atau tidak? Kenapa? Menjadi lebih baiknya karena dua-duanya. Bisa dua-duanya, lebih baik dan lebih buruk. Ya, baiknya kenapa, buruknya kenapa? Kalau baiknya kita tuh berinteraksi langsung, nggak perlu harus menggunakan pihak ketiga itu tuh sosmed gitu. Pihak ketiga Akan lebih buruk karena orang ketiga. Informasi yang kita terima akan lebih lambat. Oke. Kalian? Setuju sih. Iya benar, menjadi lebih baik dan juga ada dampak buruknya. Tapi menjadi lebih baik karena dunia ini akan real gitu, kayak bener-bener apa ya, semua tuh yang terjadi tuh real, hubungan yang real, interaksi yang asli, manusia bersama manusia, bersama dengan binatang gitu. Ya pokoknya intinya real lah gitu. Terus mungkin menurutku akan lebih punya tanda kutip etos kerja yang lebih tinggi sih. Menurutku daya tahan hidup, daya juang hidup yang lebih tinggi menurutku gitu. Terus apalagi ya, mungkin dunia ini juga akan menjadi lebih tenang. Maksudnya tenang tuh dalam pengertian nggak chaos karena informasi-informasi yang kayak miscommunication gitu loh. Nah cuman memang menjadi kekurangannya adalah akan sangat lambat untuk berkembang. Menurutku nggak mungkin nggak berkembang gitu, tapi akan menjadi lambat karena kan kalau zaman dulu itu kan mereka benar-benar sangat-sangat lambat banget kan informasi penelitian ada dari radio gitu, sedangkan nggak semua dapat sinyal radio gitu-gitu loh. Nah tapi tetap berkembang. Nah mungkin dari sisi pendidikan, sisi ilmu pengetahuannya akan sedikit lebih lambat untuk bisa diterima dunia ini gitu. Menurutku gitu sih. Tapi itu pun sebenarnya nggak buruk-buruk banget. Tetap ada perkembangan, tapi ya mungkin lambat aja sih. Kalau aku, Cici. Kalau Cici, dunia ini lebih baiknya orang-orang itu akan lebih bisa mengerti rasa cukup. Karena
kalau sekarang dengan kita tuh membandingkan diri dengan banyak banget iya, orang iya. gitu kan, kita jadi kayak mau sebagus apapun kita di lingkungan pertemanan kita pun udah cukup bagus, kayaknya kita nggak cukup bagus gitu. Tetep aja ya, Jadi not kayak good enough ya. selalu ngerasa kurang gitu. Jadi mungkin kalau dengan maksudnya dunia yang tidak ada sosmed, orang akan lebih mudah untuk merasa cukup gitu. Terus menurut Cici juga persaingan mungkin akan jadi lebih mudah. Iya. Karena dengan adanya sosmed, persaingan tuh sulit sekali loh. Kayak informasi tuh banyak banget, orang nggak perlu effort yang terlalu gimana dapat informasi. Cici tuh inget banget ya, dulu pas zaman Cici SMA loh padahal. Orang tuh masih belum terlalu familiar sama internet. Jadi Cici senang internet gitu. Jadi Cici tuh mau jual apapun, kayak mereka tinggal nyari Cici bisa ada barangnya, ada. Jadi kayak punya banyak cara untuk bisa dapat cuan gitu. Nah sekarang mereka udah beli sendiri di Tokped. Jadi kayak jadi lebih susah gitu. Nggak boleh ya beli sendiri di toko online. Gitu. Jadi kayak yang dulunya bisa jadi sebuah pekerjaan sudah nggak bisa lagi. Nah, kayak jadi persaingan jadi lebih sulit gitu kan. Jadi dengan nggak adanya sosmed yang mungkin akan lebih gampang gitu persaingan. Orang-orang bener tadi Cici setuju banget nih ya bilang hubungan akan lebih real, kita akan lebih banyak kehadiran secara fisik. Cuma yang kurangnya adalah ya kita butuh effort lagi untuk kita bisa mencari informasi. Terus mungkin kita tuh mungkin juga kita akan ada banyak hal yang kita tuh hidup di bawah kebohongan gitu sebenarnya. Karena kan sekarang nggak ada yang selama kita jadi ngerti, oh ternyata gini, oh ternyata selama ini kita kayak hidup lah kayak nggak ada yang salah gitu dengan itu. Tapi kayak senang-senang aja. Iya, tapi ternyata begitu kita ya ampun ternyata kita selama ini dibohongin gitu. Dulu nggak tahu. Sekarang banyak filter kayak asli sama itu yang nggak sama. Ketemunya boper. Aku lagi dulu suka banget pakai filter. Ya jadi intinya sih sosmed ini akan jadi baik atau buruk berarti tergantung dari penggunanya. Kita sepakat itu ya. Setuju. Kita sepakat itu dan yang salah itu bukan sosmednya. Kalau memang kita dengar mungkin ada berita-berita gara-gara sosmed orang mengakhiri hidupnya, gara-gara sosmed pembulian semakin terjadi. Yang salah itu bukan sosmednya, tapi bagaimana cara pribadi ini meresponi si sosmed ini gitu. Nah, saat ini yang terakhir gitu ya. Teman-teman coba deh kasih satu pesan buat anak-anak yang sekarang itu mereka tuh hidup nggak bisa lepas dari sosmed gitu. Pesan apa yang pengen kalian kasih buat mereka? Wah, berat. Buat orang-orang yang hidupnya tuh dia gini, aku kalau nggak ada sosmed mati aku. Nah, buat orang-orang yang itu coba pesan apa yang kalian pengen sampaikan ke mereka? Sosmed bukan penentu hidupmu. Bukan penentu kebahagiaan. Iya, bukan penentu kebahagiaan, tapi sosmed itu hanya memberi warna yang lebih seru dan hidup. Yang penentu hidupmu adalah dirimu sendiri dan perjuanganmu. Kayak pantun ya. Aku ya apa ya, sosmed itu apa ya, memperlengkapi duniamu betul, menambah apa ya, luas duniamu betul, tapi dunia nyata itu jauh lebih menyenangkan guys dibandingkan kamu hanya bersama dengan sosmedmu gitu. Karena kamu tumbuh bukan karena faktor sosmed, kamu tumbuh karena kamu dikelilingi orang-orang yang keberadaannya tuh bisa kamu rasakan dan kamu berinteraksi dengan mereka gitu. Kalau buat aku ya sosmed itu tidak bisa dihilangkan, tahu, tapi the real kehidupanmu itu jauh lebih penting sih gitu. Gitu sih kayaknya. Cici nilai dirimu itu nggak ditentukan dari seberapa banyak followersmu, seberapa banyak orang yang nge-like postinganmu. Iya, benar. Tapi percayalah kalau kamu itu berharga gitu. Mau seperti apapun kamu, seburuk apapun kamu, ada orang-orang tuh banyak yang mencintaimu, banyak yang sayang sama kamu. Setuju. Jadi pakai sosmed itu bukan sebagai sesuatu yang menunjukkan seberapa besar nilaimu, seberapa bagusnya kamu, tapi pakai sosmed itu untuk bisa membuat kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan pakai sosmed juga untuk kamu bisa jadi berkat buat lebih banyak orang. Iya sih, betul. Itu aja sih. Iya sih.
Oke guys, itu dulu episode kita hari ini bahas tentang sosmed. Semoga teman-teman yang nonton, kalau misalnya kalian juga punya point of view yang berbeda atau sependapat dengan kita atau yang berbeda pendapat atau menambahkan, boleh ya, boleh teman-teman komen-komen aja. So teman-teman, see you di next episode selanjutnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe. Sabar, kan mau ke sana arahnya. Jangan lupa subscribe, Iya. jangan lupa apa lagi? Jangan lupa komen, share. Mencet lonceng. Ting 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 ting. Sampai ketemu lagi teman-teman. See you. Oh iya, 谢谢。 Thank you. Bye. Bye.